Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada mata kuliah desain pembelajaran, di mana dosen pembimbing kami yaitu Ibu Natsmiatul Fajar MPD, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang konsep desain dalam pembelajaran biologi, di mana kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Ira Dewi Satrina, yang kedua ada Mona Nur Fadila, dan yang ketiga saya sendiri Putri Wulan Oktaria. Kami berasal dari kelas 5B. Bahan kajian yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama tentang pengertian desain pembelajaran, yang kedua tujuan desain pembelajaran, yang ketiga manfaat desain pembelajaran, yang keempat karakteristik desain pembelajaran, dan yang kelima yaitu mendeskripsikan kurikulum 2013. Dan saya sendiri akan menjelaskan poin nomor 1 yaitu pengertian desain pembelajaran. Sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya, termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Sementara itu, desain pembelajaran sebagai prosedur menurut Saiful Sagala adalah pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori-teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkat kompleksitas. Kemudian dari Gatsne menyatakan bahwa desain pembelajaran disusun untuk membantu proses belajar peserta didik. Kemudian menurut Sambok dalam buku Wina Sanjaya pada tahun 2009 menjelaskan tentang desain pembelajaran sebagai sebuah proses intelektual untuk membantu pendidik menganalisis kebutuhan peserta didik dan membangun berbagai kemungkinan untuk merespon kebutuhan tersebut. Pendapat yang lebih spesifik dikemukakan oleh Gentry bahwa desain pembelajaran berkenaan dengan proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi, dan teknik untuk mencapai tujuan serta merancang media yang dapat digunakan untuk keefektifan pencapaian tujuan. Kemudian para ahli juga mengemukakan pendapatnya, di mana yang pertama yaitu menurut Reigelut pada tahun 1983, dia menjelaskan bahwa desain pembelajaran itu merupakan kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan teori pembelajaran untuk memfasilitasi proses belajar seseorang. Reigelut ini membedakan antara desain dan pengembangan. Kemudian menurut Rodwell dan Kazanas pada tahun 1992, mereka merumuskan desain pembelajaran terkait dengan peningkatan mutu kinerja seseorang dan pengaruh bagi organisasi. Bagi mereka, peningkatan kinerja berarti peningkatan kinerja organisasi. Kemudian menurut Gatsne
Briggs dan Wagar pada tahun 1992, yaitu pada tahun yang sama, mereka mengembangkan konsep desain pembelajaran dengan menyatakan bahwa desain pembelajaran membantu proses belajar seseorang, di mana proses belajar itu sendiri memiliki tahap segera dan tahap jangka panjang. Dengan demikian, dapat disimpulkan desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang atau perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya, proses ini berdasar pada informasi dan teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa, dipadu oleh guru, dan dalam latar berbasis komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya tentang tujuan desain pembelajaran, di mana tujuan desain pembelajaran ini yang pertama itu untuk menghasilkan rancangan pembelajaran biologi atau kegiatan, program, atau perangkat yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan memperhatikan secara komprehensif faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran biologi. Yang kedua, untuk menjadi pedoman guru biologi dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran biologi. Yang ketiga, untuk menghasilkan sumber belajar biologi. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik, instruktur, guru, dosen, dan lain-lain. Yang kelima, untuk memecahkan masalah belajar. Yang keenam itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan yang terakhir untuk meningkatkan kondisi-kondisi belajar peserta didik. Selanjutnya itu kita lihat juga manfaat dari desain pembelajaran ini. Yang pertama itu sebagai petunjuk atau arah kegiatan pembelajaran biologi, sehingga setiap langkah yang jelas dan mudah untuk diikuti. Yang kedua itu dengan keteraturan ini, maka efektivitas dan efisien pelaksanaan pembelajaran biologi itu akan terwujud atau akan dapat terlaksanakan. Selanjutnya itu sebagai pedoman kerja bagi pendidikan dan pembelajaran dalam melaksanakan tujuannya masing-masing. Selanjutnya itu sebagai bahan penyusun data. Selanjutnya sebagai alat ukur program kegiatan pembelajaran biologi yang telah dirancang dan dapat memperkirakan apa yang terjadi dalam pembelajaran, dan juga dapat menentukan skala prioritas. Terakhir itu dapat menentukan alat ukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau mengevaluasikan kinerja peserta didik atau dosen, guru, atau instrukturnya. Selanjutnya itu apa yang menjadi karakteristik desain pembelajaran ini. Nah, menurut Dewi Salma tahun 2009, karakteristik desain pembelajaran ini meliputi pertama, berorientasi pada peserta didik. Setiap individu peserta didik dipertimbangkan memiliki kekhasan masing-masing. Setiap peserta didik itu berbeda satu sama lain karena yang pertama itu karakteristik umum sifat internal peserta didik yang mempengaruhi penyampaian materi seperti kemampuan membaca, jenjang pendidikan, usia, atau latar belakang sosialnya. Yang kedua itu kemampuan awal atau prasyarat kemampuan dasar yang harus dimiliki sebelum peserta didik akan mempelajari kemampuan yang baru, yaitu gaya belajar merupakan berbagai aspek psikologis yang berdampak terhadap penguasaan kemampuan atau kompetensi.
Selanjutnya itu alur berpikir sistem atau konsep sistem dan pendekatan sistem yang diterapkan secara optimal dalam desain pembelajaran sebagai kerangka berpikir. Sistem sebagai rangkaian komponen dengan masing-masing fungsi yang berbeda, bekerja sama dan berkoordinasi dalam melaksanakan suatu tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga itu empiris dan berulang. Setiap model desain pembelajaran itu bersifat empiris. Model apa yang diajukan oleh pakar telah melalui hasil kajian teori serta serangkaian uji coba yang mereka lakukan sendiri sebelum dipublikasikan. Pada pelaksanaannya, penggunaan dapat menerapkan dan memperbaiki setiap tahap berulang kali sesuai dengan masukan demi untuk efektifnya pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu sendiri ialah sebuah kurikulum yang terintegrasi. Dengan kata lain bahwa kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep. Dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Menurut Mulyasa 2013 halaman 7, kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya. Melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan masyarakatnya memiliki nilai tambah, serta nilai jual yang bisa ditawarkan kepada orang lain di dunia, sehingga kita bisa bersaing, bersanding, bahkan bertanding dengan bangsa-bangsa lain dalam pencaturan global. Tujuan dari pengembangan kurikulum 2013 menurut Kemendikbud adalah Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Tujuan kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 mempunyai 4 kompetensi inti atau KI yang berisi tujuan dari proses pembelajaran. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau KI 1. Untuk kompetensi ini, sikap intinya sikap spiritual. Yang kedua itu kompetensi KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan dan KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Sampai disinilah presentasi tentang konsep desain pembelajaran. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.